Jadi Heidegger adalah anak zamannya. Mulai minggu lalu di fenomenologi, bahkan mulai eksistensialis, hampir semua filosof itu lahir jadi filosof karena bereaksi terhadap peradaban modern barat yang cenderung saintisme dan positivistik. Dan untuk menuju ke sana ada beberapa tokoh, beberapa pemikiran kunci. Dan yang mempengaruhi Habermas dalam catatan saya setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah sudah hujan sejak tadi sumuk. Oke ya, yang pertama adalah neo-kantianisme, pemikirannya Rickert dan Hartmann. Yang ninggal jaket bisa basah di luar silakan diambil, daripada nanti pulangnya kedinginan. Helmnya yang kebalik-balik silakan diambil, daripada pulangnya kamu pakai helm yang isinya penuh air. Oke. Jadi Kantianisme kita ngerti cara berpikir yang berpola fenomenalis. Jadi realitas itu bergantung pada persepsi seorang subjek. Dan teori ini disempurnakan oleh Husserl dengan fenomenologinya, bahwa tidak semata-mata realitas itu ada pada si subjek, tapi ada dialektika antara subjek sama objek. Subjek melakukan intensi pada objek, dan objek menampilkan diri dalam subjek. Nah itu minggu lalu silakan dibuka lagi. Yang ketiga yang sangat berpengaruh adalah tradisi berpikir hermeneutik, khususnya Dilthey. Hermeneutika modern itu yang membangkitkan kembali seorang pendeta namanya Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher sebenarnya dia pendeta. Awalnya hermeneutik itu dipakai untuk teori menafsirkan Bible, dan itu yang jadi alasan banyak kalangan di dunia Islam tidak setuju sama hermeneutik. Tapi kemudian teori ini difilsafatkan jadi teori umum pemahaman oleh Schleiermacher. Jadi ada beda antara hermeneutik dalam tradisi Bible dengan hermeneutik di dunia filsafat yang coraknya lebih umum. Makanya kalau beli buku hermeneutik ke toko buku, jangan keliru, carilah di rak buku filsafat. Karena kalau kamu di rak buku religi, ulumul Bible itu istilahnya juga hermeneutik. Jadi istilahnya sama, tapi arahnya berbeda. Karena sejak Schleiermacher, hermeneutik ini jadi teori umum. Orang menyebutnya algemein hermeneutik, hermeneutik yang merangkum semuanya, hermeneutik yang universal. Nah, setelah Schleiermacher ada tokoh kedua yang terkenal dari tradisi hermeneutik, yaitu Wilhelm Dilthey. Tokoh inilah nanti yang mempengaruhi Heidegger. Kalau Dilthey ini membawa hermeneutik dari tradisi pemahaman umum ke dunia pemahaman manusia. Jadi sebelum ada Dilthey, humaniora dengan ilmu eksakta, dengan ilmu sosial itu alatnya sama, yaitu cara berpikir rasional empiris yang kita sebut cara berpikir ilmiah. Memahami manusia juga pakai teori-teori ilmiah. Psikologinya manusia juga dipahami secara ilmiah, namanya behaviorisme. Apapun yang terjadi dalam dirimu itu dilihat mungkin dari hormonnya, mungkin dari kimianya, mungkin dari... Jadi tidak melihat ada sisi lain bahwa kalau manusia itu beda. Manusia itu ya alam.
bisa dipahami. Jadi kalau kamu merasa saya kok beda, enggak. Kalau katanya behaviorisme itu gejala hormonal aja. Kenapa kok cowok suka sama cewek? Itu hormonnya sudah ke sana. Struktur DNA-nya sudah pasti. Sehingga bahkan hari ini kan biologi modern sampai pada struktur DNA itu bisa direkayasa. Jadi bisa misalnya pingin orangnya kayak aku tapi fisiknya jangan kayak aku. Jadi yang agak tinggi, besar, agak biar lumayan. Kalau kecil kayak gini gak terlalu menjual. Jadi yang agak itu bisa dengan rekayasa genetika. Jadi mungkin sebagian dari DNA aku dianalisis terus diatur, terus itu namanya rekayasa genetika. Dan ini masih kontroversial, tapi manusia ternyata sudah bisa, gitu loh. Meskipun satu yang belum bisa bikin nyawa, tapi merekayasa isinya nyawa itu dia bisa. Manusia hari ini, makanya biologi terus dikenal dengan rekayasa genetika itu tadi. Nah, Dilthey masuk untuk menjelaskan bahwa tidak bisa memahami manusia secara positivistik. Kalau alam tinggal dijelaskan, tapi kalau manusia nggak bisa. Manusia harus dipahami. Kalau bahasa Jermannya, itulah beda antara Erklären dengan Verstehen. Erklären itu untuk alam, Verstehen itu untuk dunia manusia. Kalau alam kamu tinggal lihat, dipahami, dijelaskan. Tapi kalau manusia nggak bisa. Dilihat, dipahami, dan harus diselami, dihayati. Itu manusia. Namanya Verstehen. Dan nanti dari Dilthey keluar satu istilah yang mungkin sudah kamu kenal, yaitu empati. Jadi memahami manusia nggak bisa dari luar, harus di Verstehen. Kalau kamu ingin ngerti seperti apa sih enaknya jadi presiden, nah kamu lakukanlah empati. Bayangkan dirimu seandainya aku presiden, jalan kemana-mana dikawal, apa aja yang dikatakan dikutip orang, setiap kali mau melakukan apapun semua orang lah. Itu namanya empatik. Tidak bisa kamu nilai dari luar, dan tidak bisa kamu nilai sewenang-wenang dengan parametermu. Nah, katanya Dilthey, memahami manusia juga harus seperti itu. Tidak bisa seperti memahami barang. Kalau barang ya 1 tambah 1 2. Kalau dunia empiris, air 100 derajat mesti mendidih. Tapi kalau manusia nggak mesti. Secara logika dipukuli itu mesti marah. Tapi kalau untuk kasus manusia, nggak mesti dipukuli itu marah. Dalam banyak kasus dipukuli malah seneng. Ya misalnya dipukuli pacarnya, misalnya kalau lagi pacaran terus pukul-pukulan, itu kan kamu malah seneng kan, malah ketawa-ketawa. Wah, dikejar-kejar itu bukan berarti terus maling sama polisi ada yang salah, ada enggak. Kadang-kadang ya kejar-kejaran di pinggir pantai, itu kan kesannya romantis, katanya gitu. Saya nggak pernah kejar-kejaran. Ya kan, bercium. Dunia manusia tidak bisa dipastikan. Orang nangis itu nggak mesti sedih, nangis seneng juga banyak. Betul. Jadi kalau ada temen nangis nggak harus sabar ya, memang enggak. Kadang-kadang kamu harus ikut senang ya padahal dia nangis. Dan itulah human, itulah manusia. Tidak bisa dipukul rata. Parameter A tidak selalu berlaku untuk dunia B. Dan maka kata Dilthey, orang harus selalu melakukan empatik. Empatik itu orang bisa memahami lebih pas kalau dia punya pengalaman senada atau mirip. Itu pemahamannya biasanya lebih pas. Empati itu namanya transposisi. Orang yang tidak pernah kuliah akan susah disuruh menjelaskan kuliah. Penjelasannya tentang kuliah adalah penjelasan yang sifatnya berjarak, karena dia sendiri nggak pernah kuliah. Orang yang tidak pernah haji susah menjelaskan tentang haji. Jadi itu empati. Orang yang tidak pernah pacaran tidak bisa dia menjelaskan pacaran.
Dia mungkin menasehati panjang lebar tentang pacaran, tapi kalau dia sendiri nggak pernah pacaran, itu penjelasannya, validitasnya masih setengah. Jadi kalau ada temanmu cerewet, nggak usah pacaran, pacaran itu ganggu kuliah, pacaran itu kamu tanya dulu, kamu pernah pacaran belum? Belum, oh, berarti belum. Kamu masih setengah, belum ngerti pacaran itu kayak gimana, jatuh cinta itu kayak gimana. Yang tidak pernah patah hati juga tidak akan bisa paham seperti apa fenomena yang namanya patah hati. Tidak cukup dengan nasihat, oh patah hati gitu aja nangis, cari lagi masih banyak. Loh, tidak sesederhana itu. Logikanya sih memang begitu. Diputus ini, alhamdulillah diputus, bisa cari lagi, nambah wawasan, nambah pengalaman, kan logikanya begitu. Tapi tidak bisa bagi yang ngalami jatuh cinta beneran dan putus. Oh, itu kiamat itu. Kamu bisa nangis 3 hari 3 malam. Maka memahami manusia, tidak ada satupun teori yang berlaku universal, berlaku positif untuk kapanpun dan dimanapun. Beda sama dunia IPA. Dan itu asumsi-asumsi yang diberikan oleh hermeneutik. Memahami, termasuk nanti ini kan berpengaruh di agama. Agama kan juga begitu. Qurannya bisa sama, tapi tafsirnya bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ayatnya satu, tapi tafsirnya ribuan. Kenapa bisa begitu? Karena kita manusia. Setiap orang membaca sesuai persepsinya, sesuai perspektifnya. Dan nilai masuk ke sana. Nah, itu empati. Ya, makanya orang disebut manusiawi biasanya kalau daya empatinya besar. Kalau orang sedih dia ikut merasakan sedih, kalau orang senang dia ikut merasakan senang. Nah, itu biasanya orangnya disebut manusiawi. Dan ini yang berpengaruh di Deleuze, berpengaruh di Heidegger dari Deleuze. Yang keempat, philosophy of will. Itu minggu keberapa kemarin ketika saya menjelaskan Nietzsche, bahwa hakikatnya setiap orang itu ingin berkuasa dengan gayanya sendiri-sendiri. Sebenarnya kamu itu pengen jadi penguasa, pengen jadi orang yang diikuti, ditundui, pengen dirimu adalah yang benar. Itu sebenarnya manifestasi dari teori kehendak untuk berkuasanya Nietzsche. Dan orang tidak bisa menyangkal. Kamu, setiap orang, setiap kepala merasa pasti gayaku inilah yang paling benar hari ini. Itu sebenarnya bagian awal dari will to power. Kamu ingin mendominasi, kamu ingin menguasai. Jarang sekali ada orang yang enggak, sebenarnya hidupku ini salah semua. Enggak ada, orang pasti hampir semua merasa benar. Yang jelas-jelas salah sekalipun dia pasti merasa ada sisi benarnya. Gayus itu sudah 180% salah dia. Tapi coba lihat, pengacaranya bisa belok. Dia kalau diwawancara merasa aku itu ya tidak salah-salah amat. Itu menunjukkan bahwa setiap orang ingin dianggap benar, ingin mendominasi sesuai gayanya. Bahkan kadang-kadang ada orang merendah, tapi dengan merendah ini sebenarnya dia ingin ditinggikan. Enggak apa-apa, monggo saya manut aja. Dengan gaya sebenarnya dia ingin menguasai, menundukkan orang lain dengan gayanya bahwa saya manut saja. Ketika semua sombong dan dia rendah hati sendiri, itu sebenarnya kadang-kadang rendah hatinya ingin bahwa wah ternyata sampean yang paling baik di kalangan ini, yang lain sombong semua, sampean satu-satunya yang tidak sombong. Nah, itu berarti strateginya sukses dia. Orang lain tunduk dengan gayanya. Nah, itu persepsinya Nietzsche. Dan kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya setiap kita ada di ranah ini. Aku ngajar seperti ini, ngaji filsafat, pasti ada titik-titik di mana merasa oh kamu tak kuasai sekarang di ngaji ini. Enggak ada. Kamu juga begitu, tak kuasai sesuai jangkauanmu. Kamu ingin menguasai, mungkin menguasai temanmu. Wah aku ngerti itu, temanku mesti nggak ngerti. Diem aja, aku pura-pura nggak ngerti, biar aja. Nah itu kadang-kadang gitu. Wah aku sudah pernah ngerti yang gitu, yang lain mesti belum. Yang lain kan paling ngerti filsafat baru kemarin. Aku sudah bolak-balik baca yang gitu itu. Sebenarnya itu will to power. Muncul dari keinginanmu untuk menguasai orang lain dalam bidang apapun.
Bahkan sampai di kamar kosmu sama temenmu sak kamar kos, itu biasanya juga gitu. Kamu pingin aturanmu, pemikiranmu, kebenaran versimu yang jalan, bukan versi dia. Dan itulah will to power. Maka hati-hati dengan ini. Itu yang bikin Sartre gelisah, sehingga dia bilang ternyata orang lain itu neraka bagiku. Dia selalu ingin mendominasi. Dan ini agak sinkron, saya lupa baca di mana ada teori namanya medan energi. Jadi di sekeliling itu ada energi, dalam dirimu ada energi. Ketika dua orang berinteraksi, terjadi benturan antar energi, dan energi ini sebenarnya saling takluk menaklukkan secara tidak sadar. Ketika kamu didominasi oleh lawan bicaramu, saat itu energimu sedang jatuh dan energi lawanmu sedang membesar. Setiap dalam konteks apapun. Hari ini karena aku ngomong di sini, energiku besar sekali menelan semua yang ada di depanku. Kamu banyak sekali tapi kalah sama energiku yang satu ini. Hari ini, maka will to powerku sedang merajalela kalau sedang ngaji kayak gini. Kamu sedang ditelan habis-habisan oleh energiku. Nah itu Nietzsche. Apalagi kampanye hari ini, ya kan? Kamu dengan sadar, dengan rela menyerahkan will to powermu pada caleg-caleg yang kamu pilih, calon presiden. Entah pura-pura, entah enggak. Tapi itu yang terjadi di era kampanye seperti ini kan. Ada yang will to powernya kelihatan, ada yang samar-samar. Caleg itu, kalau kamu nyoblos dia, itu sebenarnya kan dia jadi buruhmu. Tapi calegnya merasa, ya enggak, aku jadi pimpinanmu kalau aku jadi caleg. Di pikiranmu merasa bahwa tak pilih, tapi nanti berarti kamu harus manut saya. Wong kamu DPR itu perwakilan rakyat dan saya adalah rakyatnya, berarti kamu wakilku, berarti kamu buruhku. Di kepalamu kan begitu merasanya. Tapi di kepala DPR-nya merasa, ya wis enggak apa-apa aku ngalah. Tapi besok kalau aku sudah jadi DPR beneran, karena aku yang ngatur kamu. Nah, itu will to power. Jangan terlalu mudah percaya dengan janji, karena setiap orang sebenarnya ingin menguasai kamu. Siapapun itu, bahkan orang tuamu, mungkin adikmu, kakakmu, dosenmu, temanmu. Kenapa? Setiap orang punya will to power. Itu Nietzsche, dan nanti diadopsi oleh Heidegger. Dan yang terakhir, Philosophy of Life, Henry Bergson. Next time tak jelaskan, cuma hari ini tak loncati dulu karena kita fokusnya ke Heidegger. Fokusnya Heidegger, seperti saya bilang tadi, selalu hampir semua filosof di era modern akhir adalah kritik terhadap cara berpikir era modern, atau kalau di situ filsafat barat modern. Jadi Heidegger mengkritik filsafat barat sebelum dia itu terlalu sibuk dengan metafisika dan epistemologi, tapi melupakan ontologi. Padahal ontologi itu yang paling dasar. Nggak akan ada metafisika kalau nggak ada ontologi. Nggak akan ada epistemologi kalau nggak ada ontologi. Ontologi itu ilmu tentang ada, ilmu tentang being. Ada itu berarti ya segala sesuatu yang ada. Nggak usah diterjemahkan susah-susah. Ada itu kamu sudah ngerti sebenarnya. Teh ini ada nggak? Ada, jelas. Buktinya bisa disentuh, bisa diminum. Ya, silakan diminum, nggak apa-apa. Oke, itu ada. Berarti filsafat tentang ada. Ada itu ya segalanya, bahkan termasuk yang tidak fisik. Lamunanmu itu ada kan? Meskipun dia secara fisik nggak ada. Seandainya artis-artis, kan, itu kan di pikiranmu. Seandainya punya pacar artis, enak nggak ya? Enak mungkin ya. Nah, itu kan lamunan, nggak mungkin kejadian, tapi dia eksis sebagai lamunan, dia ada. Nah, yang ngomong tentang ada
yang tidak fisik atau dibalik yang fisik, itu kan yang disebut metafisika. Dikritik oleh Heidegger, kenapa sih kok bagi Heidegger filsafat barat banyak ngomong metafisika? Filsafat barat terlalu banyak ngomong sesuatu yang beyond fisik, di luar realitas. Ngomong tentang will to power lah, ngomong tentang kayak semua kan barang-barang yang gak terjangkau. Kok sibuk di sana ya orang-orang, katanya Heidegger. Padahal yang inti yaitu ontologi yang mendasari semuanya nggak pernah dibahas. Nah, itu nanti sehingga ontologi lah nanti yang jadi fokus kajiannya Heidegger. Hermeneutiknya juga disebut hermeneutika ontologis. Melanjutkan Husserl, tapi kalau Husserl itu fenomenologi yang sifatnya metodologis seperti dijelaskan kemarin, sementara fenomenologinya Heidegger itu fenomenologi yang sifatnya ontologis. Ontologis ada itu kalau bahasa Inggrisnya being, kalau bahasa Jermannya Sein. Tulisannya S-E-I-N, Sein. Biasanya dipasangkan dengan Seinde. Seinde itu artinya mengada. Atau kalau pakai istilahnya Budi Hardiman diterjemahkan jadi adaan. Apa ya adaan itu aku khawatir campur sama empek-empek kamu. Mengada mungkin lebih mengada. Ada lagi satu yang disebut pengada. Pengada itu bukan berarti yang menciptakan ada, tapi yang memungkinkan ada bisa terwujud. Misalnya teh ini pengadanya adalah mungkin tehnya, airnya, gulanya, gelasnya, tutupnya, mejanya, sayanya, ngaji filsafatnya, semuanya itu namanya pengada. Yang memungkinkan teh ini ada di sini, jam ini, detik ini. Kalau tidak ada saya, mungkin dia tidak akan ada di sini, tidak akan jadi teh ini, mungkin yang lain. Teh yang lain diminum orang lain dalam konteks yang lain yang berbeda. Jadi adanya teh ini di waktu sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan segala hal di lingkungannya, itu nanti yang disebut pengada. Segala yang di sisinya disebut pengada. Makanya nanti di antara karya terbesarnya Heidegger yang terkenal adalah Being and Time. Being itu ada, and time dan waktu. Sein und Zeit. Jadi ada dan waktu. Kenapa waktu juga terlibat? Karena kalau waktunya tidak sekarang, itu mungkin bukan ngaji filsafat, tapi ngaji yang lain. Dan pasti tehnya punya makna yang berbeda. Kalau di ngaji filsafat cuma diminum, kalau di ngaji Rumi mungkin dikasih puisi-puisi cinta, kalau di ngaji sudah beda lagi. Pengadanya sudah berbeda. Jadi pengada itu sesuatu yang memungkinkan ada untuk eksis. Itu pengada. Kalau mengada nanti kita lihat apa itu mengada. Jadi gambarannya gini. Rhoma Irama itu ada sebagai raja dangdut. Pengadanya mungkin adalah dangdutnya. Kalau nggak ada dangdut nggak akan ada Rhoma Irama. Pengadanya dangdut itu mungkin seninya. Kalau nggak ada seni nggak akan ada dangdut. Pengadanya seni mungkin apa ya? Atau sebelum dangdut ada musiknya. Pengadanya musik itu seninya. Pengadanya seni adalah kreativitas manusia. Kalau nggak ada kreativitas manusia nggak akan ada seni. Pengadanya kreativitas manusia, manusianya, dan seterusnya. Pengadanya manusia ya semua yang di sekeliling manusia. Dan Heidegger tidak mengakui ada pengada yang transendental. Pengada transendental itu Tuhan. Jadi itu kalau ditarik ke atas nanti akhirnya pengadanya Tuhan ya Pak. Enggak, kalau Heidegger enggak mengakui ada pengada transendental. Yos, yang memungkinkan aku ada sebagai manusia di sini ya semua yang di sekelilingku. Aku hari ini ngisi ngaji filsafat, yang memungkinkan aku jadi pengisi ngaji filsafat ya mungkin kalian, mungkin masjid, mungkin takmir, mungkin filsafatnya sendiri mungkin, dan hal-hal di sekelilingku. Tidak ada pengada yang di luar ini semua.
Oke, itu Heidegger tentang ada. Kita telusuri pelan-pelan. Yang pertama, kritiknya terhadap pemikiran Barat